Hai guys, ikutin aku ya, aku mau get ready with me, mau ke kantor. Plus aku juga mau ceritain, I can tell you about myself. Oke. Langsung saja yang pertama aku pakai toner. Udah tau lah ya toner aku apa, aku biasa makeup apa, kalian juga udah yang sering nonton video aku pasti udah tahu. Pede banget. Nih aku pakai sekalian aja ya. Nama aku Ayu, aku sering dipanggil nama aku Ayu Hilya, sering dipanggil Ayu. Kadang ada beberapa, aku kan pernah di Solo juga ya, mondok gitu selama lulus SD gitu. Itu cuma 3 bulan dan banyak mereka tuh yang manggil aku tuh kadang Yul. Tapi kalau misalnya teman-teman aku paling Ayu. Mungkin kalau teman MRT ada juga yang manggil Ai. Jadi itu pendapat kalian, tergantung kalian mau manggil aku apa gitu. Nah, terus yang dipertanyaan lagi, aku sekarang kerja di admin Ajinomoto. Sebenarnya bukan admin sih, lebih ke customer support, nggak tahu, something like that lah. Maksudnya kayak bantu customer untuk kayak support gitu, support kayak misalkan dia ada kendala, terus kayak ada permasalahan untuk order, nggak bisa order karena yang kita bantu kan ibu-ibu sama bapak-bapak yang order ya. Mungkin ada juga beberapa anak mudanya, cuman yang nggak banyak. Moisturizer penting banget buat muka ya, bener buat muka, cuman kalau misalnya kalian mau makeup juga moisturizer ini penting banget guys. Ini udah kayak glowing banget, udah kulit sehat gitu kalau misalkan kalian ngeliat langsung juga. Sekarang tinggal di Jakarta dan sebelumnya aku tinggal di Arjawinangun di Cirebon, asal aku makeover. Dan umur aku itu sekarang, kalian bisa tebak lah di komen berapa umur aku. Dan aku juga aku mau pakai ini deh, mau pakai apa sih, beauty blender dari Muak. Umur aku di komen gitu, aku mau tebel-tebel. Ini kita basahin dulu. Pakai ini dibasahin sedikit aja karena aku nggak terlalu basah juga sih, karena emang buat kayak biar natural aja sih. Nah itu kan jadi kayak nggak terlalu dempul gitu. Tadi lanjut sampai mana? Nah ya, umur aku setebak. Nah habis itu lulus SMA langsung pergi ke sekolah penerbangan yang ada di Bandung. Jadi aku pernah tinggal di Bandung juga selama 6 bulan. Jadi aku belum OJT. OJT itu kayak pelatihan kerja. Aku belum sempat pelatihan kerja karena aku udah kepanggil kerja di MRT di Jaksel tepatnya. Aku udah keterima. Itu aku bertahan selama 1,5 tahun ada. Bukan bertahan sih, lebih ke kayak nggak ada pengembangan aja. Jadi aku lock out. Habis itu habis sekolah penerbangan kerja di MRT, habis itusin buat sekolah bahasa Korea. Bener banget. Sebentar, jangan lompat dulu. Sambil kerja di MRT itu aku kuliah bahasa Inggris jurusan di UT. Itu semester 1. Itu aku udah telat banget sih. Apa sih namanya? Udah telat, kayak udah maksudnya bukan angkatan aku gitu untuk kuliah di umur segitu gitu. Cuman aku telat 2 semester kuliah jurusan bahasa Inggris di Universitas Terbuka, itu semester 1. Habis itu aku resign MRT, aku nggak lanjut karena aku harus belajar bahasa Korea selama 6 bulan. Habis itu aku ikut ujian tapi kayak belum jalani gitu sekali. Dan habis itu aku terpuruk sebenarnya, cuman itu cowok aku yang ngedaftarin aku di Ajinomoto di kantornya gitu. Jadi aku seneng banget, bersyukur banget, kayak maksudnya aku sebenarnya nggak ada jalan kedua gitu guys. Jadi kayak flat aja kalau misalnya aku tuh kayak pede bakalan lulus gitu di Korea gitu. Jadi aku nggak akan ini, sebenarnya aku bisa ngomong Korea guys, cuman kalau misalkan dari segi ujian itu beda banget. Kalian coba rasain aja di ujian bahasa Korea itu gimana, mana sebeda itu sama ngomong. Tapi kalau misalnya Korea itu kita harus belajar dulu, dan ujian, jika lulus ujian pun kita belum tentu kepanggil karena tergantung orang Koreanya juga milih kan dari banyaknya beberapa warga Indonesia dan di seluruh dunia yang keterima gitu. Aku ini pakai dari Emina, masih stay kerjaan di Ajinomoto. Aku lupa pakai sunscreen, gimana dong? Anjir, bedak buat ngainin. Habis itu pakai alis. Ini aku belum pakai alis ya guys, umurnya udah mau penuh banget soalnya guys, jadi kayak harus buru-buru gitu. Nah habis itu aku punya plan di kantor Ajinomoto pun aku masih punya plan buat kedepannya jadi seorang karyawan tetap
di PT manapun, tapi ya yang paling terbaik maksudnya hidup itu kita yang dituju itu ibadah yang seumur hidup, yaitu menikah, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya ekonomi belum cukup, apalagi buat diri sendiri aja kekurangan, kenapa kita harus menikah gitu kan? Apalagi yang belum siap punya anak. Jadi aku mutusin sama cowok aku tuh buat sama-sama kuliah sambil kerja dan juga untuk menarget karyawan tetap. Jadi kalau misalnya hanya kontrak-kontrak aja terus kita nikah, sebenarnya biaya nikah tersebut itu ada. Cuman kalau misalkan kehidupan selanjutnya itu loh guys yang susah itu, kayak kita menjalanin hidup, kayak kita emang nggak butuh makan. Terus emang kita kalau misalnya udah nikah mau gitu makannya itu pulang ke rumah masing-masing kan nggak lucu guys gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak lulus kuliah tapi salah satu dari kita ada yang menjadi karyawan tetap, ya nggak apa-apa karena udah terjamin gitu. Nah, kalau misalnya untuk saat ini belum, karena cowok aku aja masih kontrak, aku masih kontrak, jadi ya udah gitu guys. Karena seseorang kan bisa memilih hidupnya masing. Aku gini aja guys kalau misalnya Nelson, jadi kayak nggak perlu rapih, gak tahu kenapa. Nah, jadi kalau misalkan aku pakai dari Vocaloid, kalau misalkan kalian pikir nikah itu gampang, it's okay, emang nikah itu gampang, cuman menjalankan hidup setelah nikahnya itu loh guys. Aku itu sering pulang itu bulan sekali, biasanya aku pulang kadang sebulan itu 2 kali. Waktu Januari aku juga 2 kali pulang, karena nggak tahu kenapa kayak Jakarta Cirebon itu sedekat itu. Kayak sering banget bolak-balik gitu loh. Sebenarnya aku mau nyoba nyari kerja di Cikarang, Karawang, daerah situ guys. Makeup aku kayak gini, apa sih namanya? Belum aku kasih ini guys, lipstick sama face mist. Sebentar, ini licin banget ya. Coba aku pakai ini dulu. Pakai apa sih namanya? Lupa pakai ini. Nah, jadi mungkin buat kalian kalau misalnya yang belum kenal aku juga bisa ditanyain aja di kolom komentar. Jujur deh, Ajinomoto tuh bener-bener, aduh lingkungannya tuh fresh banget, nggak ada toxic, dan juga kerjanya tuh mantul guys. Aku aja nih ya, selama aku kerja di situ mau 1 tahun, aku nggak pernah dimarahin sama kepala departemen orang Jepangnya itu, nggak pernah. Sampai aku ngilangin tablet pun nggak dimarahin, nggak tahu kenapa. Karena mereka tuh bener-bener memanusiakan gitu ya bahasanya. Pokoknya kayak gitu, aku nggak suruh tempuh, nggak apa ya kali ya, kalau misalnya suruh tempuh, suruh ganti rugi pun ya sekelas Ajinomoto gitu ya, masa ganti rugi kayak sayang. Kayak gitu aja. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa sapaan kerudungnya di keranjang kuning.